Bapak Tuan Guru yang sama-sama dihormati, pengurus yayasan, pengurus PA, kepala sekolah yang juga sama-sama dihormati, rekan-rekan guru, pengasuh yang kita hormati, Bapak Wali Santri yang saya hormati, dan anak-anak yang tercinta. Puji syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap ajaran baru di yayasan kita atau di panti asuhan ini diadakan serah terima santri baru. Nah, kenapa perlu itu? Supaya sesuai dengan kata orang tua kita, keserahannya baik-baik dan juga kita pulangkan dia baik-baik. Itulah makanya setiap tahun ajaran baru tradisi ini tidak boleh tidak dilaksanakan walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Nah, ini maksudnya. Dan ini juga tradisi yang sudah dilakukan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Maulana yang dari dulu itu selalu diadakan namanya tradisi serah terima santri baru, dan biasa diadakan pada hari Rabu. Sehingga kalau kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, maka hari Rabu sering disebut sebagai hari pendidikannya Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya kita atau kami memilih hari Rabu, dan hampir di beberapa pondok pesantren yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama biasanya mengadakan serah terima pada hari ini. Yang saya lihat di beberapa postingan, hampir pada hari ini diadakan serah terima. Namun alhamdulillah tidak dapat mengadakannya pada sehingga nanti serah terima anak-anak kita sudah sudah sah belajar. Kalau sebelum diserah kemudian diterima, maka bukan berarti sah. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melakukannya. Nah, kemudian tentu bapak-bapak melihat keadaan kita di sini, tentu bangunannya mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden sangat sederhana. Namun sejarah membuktikan bahwa di dalam kesederhanaan itulah penuh tantangan dan tantangan. Dan biasanya orang yang sukses siapapun dia harus berada di sebuah tantangan dan rintangan. Artinya kalau dia di tempat yang cukup nyaman, jangan bayangkan anak itu akan berada pada titik yang mencapai kesuksesan. Biasa harus ditekan, ditantang dia itu. Dan alhamdulillah saya sudah menghimbau kepada dewan guru, anak-anak kita di sini harus dia ditekan untuk belajar keras. Sehingga maaf Bapak Santri, kalau saya melihat dibandingkan dengan SMP negeri misalnya, kalau di sini dia harus sholat tahajud, harus dilakukan sholat tahajud, kemudian puasa sering membaca Al-Quran, kemudian 3 bulan sebelum belajar harus dia sudah belajar akhlakul karimah, tata krama, kemudian harus dia juga sudah belajar bahasa Inggris, artinya ada English Camp. Kalau di luar sana atau di sekolah mereka itu membayar English Camp itu 3 bulan 900. Anak saya juga kebetulan di sana, dia membayar itu juga. Tapi kalau dari sini alhamdulillah semua tidak dibayar. Yang penting anak itu membayar. Nah, bagi anak yang tidak nyaman sekolah mendasar kita sediakan kalau dikeluarkan, tinggal jadi penyakit. Ini saya juga banyak yang kedua yang tidak tahan dengan tantangan dan rintangan yang ada di sini. Tapi berjalan bapak-bapak, walaupun anak kita dalam yang tahan alhamdulillah. Beberapa hari ini saya lihat mereka, dan ketika mengikuti lomba, kemarin saya lihat postingan yang mengikuti lomba saya perhatikan banyak sekali piala-piala. Padahal anak kita tidak begitu banyak, tetapi keperluan percuma dia banyak yang untuk keperluan.
Oleh karena itu, saya mengatakan, nenek dan lalu, mungkin tak perlu, beda dahulu kita. Percuma jasa satu seorang tapi tidak dia mampu mengurus yang 100. Di mana 10, dari 15, 20 yang pergi anak orang itu keperluan itu yang lebih baik. Menurut saya, ya. Percuma misalnya 100 lah, macam-macam dengan terbagi misalnya, lalu walaupun setelah 15, 20, lalu hasilnya kelihatan itu lebih baik kalau dia, artinya kualitas ketimbang. Itulah saya pesankan dulu. Lebih baik kita sedikit, tapi punya kualitas. Ini pilihan. Jadi mulai dari karena lagu kadang-kadang bolehnya memiliki persyaratan, kadang-kadang kita tidak masukkan. Artinya tidak mau mengikuti aturannya. Karena walaupun dari kata, alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah sudah beberapa orang santri yang lama sudah waktu itu hasilnya alhamdulillah mereka sebelum kepala sekolah Simbang betul semua jadi tahu. Nah jadi yang pertama-tama nanti yang diajar akan ngaji dulu, mental ngaji. Karena mulai mental ngaji kan percuma. Jadi mulai mental ngaji, alhamdulillah si lekan-lekan jauh. Setelah saya lihat tahu yang ngaji, walaupun bahkan kalau sore ini banyak anak ngaji di sini. Nah ini, walaupun prasarannya untuk sementara mungkin seperti ini, tapi kami dari pengurus yayasan sedang berusaha untuk memberikan sarana yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah bagi yang Bapak, Ibu, bisa cukup beruntung untuk bergabung dengan kami untuk di sini. Nah, saya juga yang dulu, kalau saya lihat di negeri juga tidak seperti ini. Caranya karena dari pagi sampai malam, jam 10 sampai belajar sampai bosan saja. Maksudnya, dan mudah-mudahan ini terus dilakukan oleh guru-guru Bapak besar, karena Bapak besar dan Bapak yayasan kita mengadakan ini semata-mata untuk mendidik anak itu menjadi orang-orang yang mudah-mudahan bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa, dan berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.